buat lo jangan belagak sok keras kalau masih takut sama istri. Tiktokan mulu, angkat jemuran. Iya pun. Iya, dia juga diangkat. Lu kira lu keras? Enggak, lembek. Istrinya. Wah, aku nih bojoku wani karo aku. Piye iki? Umar waktu itu sudah jadi khalifah. Ketika mau datang ternyata Bapak Ibu nggih, sadurunge ketuk pintu, Umar dicelatuk kalih bojone nggih. Disoweneni, Pak. Wah, Bapak Ibu yang dirahmati ini sampai lihat deh. Ternyata Amirul Mukminin kerenge kaya ngono nggih. Setane wedi, tapi ternyata dia diseneni karo bojone, meneng tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mengembalikan nyawa kita setelah mengambil separuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, memberikan kita kesempatan untuk menambahkan amal soleh dalam kehidupan kita. Sungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, masing-masing dari orang yang hidup nanti akan menyesal ketika mati atau sebelum kematian tiba. Sebagaimana sahabat sahabat Sya'ban, dia pun menyesal, padahal dia sudah sregep, tetapi ternyata dia masih menyesal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyesalan itu bukan hanya datang kepada orang-orang kafir saja, tetapi penyesalan juga datang kepada orang yang beriman. Kenapa? Apa yang disalahkan oleh orang beriman? Sebagaimana sahabat Sya'ban, dia menyesal. Kenapa kok rumah saya tidak lebih jauh lagi daripada masjid? Kalau saya lebih jauh dari masjid, otomatis pahala yang saya dapatkan dari perjalanan lebih banyak. Kenapa kok saya berinfak ternyata hanya sedikit, separuh saja? Satu roti yang saya punya kok tidak saya berikan semua? Ya, kok cuman separuh saja? Ya, kenapa kok baju yang saya berikan itu baju sing biasa-biasa, bukan baju yang paling baik? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula dengan kita. Ketika kita sebelum ajal kematian menjemput ataupun setelah ajal kematian menjemput, pasti akan ada penyesalan di situ. Kenapa kok saya tidak infakkan harta saya lebih banyak? Kenapa kok saya tidak sholat lebih lama? Kenapa kok saya tidak puasa lebih sregep? Kenapa dan kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita persiapkan kehidupan kita, bekal untuk kehidupan kita, bahwasanya kehidupan kita di atas muka bumi itu jauh lebih pendek daripada kehidupan kita di bawah bumi dan di dalam bumi, apalagi kehidupan nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dan Allah berkenan untuk memberikan husnul khatimah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, bacaan kitab Sahihul Bukhari. Hadis ke-89, bab 27, babut tanawub fil ilmi, bab menjadikan naib bergantian dalam ilmu. Bab yang ke-27, hadisnya 89. Saya bacakan hadisnya dulu untuk memahami arti dari bab ini. An Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar ibn Khattab, qala kuntu ana wa jarun li minal ansari, saya punya tetangga dari kalangan Ansar, min Bani Umayyah bin Zaid, dari Bani Umayyah bin Zaid, wa hiya min awalil Madinah, dia termasuk penduduk desa, penduduk napa niku sampingan, penduduk pinggiran kota Madinah, penduduk pinggiran kota Madinah. Wa kunna natawabul nuzul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami ini bergantian untuk turun menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan tanawub.
Saya lanjutkan sebentar. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Dia akan turun satu hari, nanti besok lagi saya yang akan turun untuk menimba ilmu dari Rasul satu hari. Fa idza nazaltu, ketika saya turun, ji'tuhu bi khabari dzalika al-yaum minal wahyi wa ghairihi. Maka saya akan kabarkan, tadi saya dapat ilmu dari Rasul begini wahyu yang turun ini. Wa idza nazala fa'ala dzalika fa'ala misla dzalik. Dan kalau misalkan dia yang turun nanti pas saya yang ada di atas, maka dia nanti akan memberikan kabar kepada saya. Ini yang dimaksud dengan tanawub, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu tanawub? Tanawub itu bergantian nih. Jadi partneran. Guru arep golek ngilmu, Pak. Sahabat dulu itu walaupun seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia sibuk bekerja, sibuk untuk cari uang untuk keluarganya. Nah, dia merasa nanti kalau misalkan saya cuman cari ilmu saja, anak istriku mangan opo. Tapi kalau misalkan saya bekerja saja, iman-iman. Masuk saya tidak dapat ilmu dari Rasulullah, maka dia partneran, Pak, sama tetangganya. Nah, tetangganya ini sama Umar partner. Nanti kalau misalkan satu hari saya akan kerja untuk kehidupan 2 hari, saiki kalau sesuk. Engko lek wis enek mangan saiki, kalau mangan go sesuk untuk keluarga, maka saya ganti yang akan cari ilmu. Jadi gantian Bapak Ibu nih. Yang satu cari ilmu, nanti kalau pas yang satu cari ilmu, Umar kerja, sahabatnya cari ilmu, Umar kerja. Nanti kalau sudah pulang yang cari ilmu, datang kepada Umar, ketok-ketok pintu, begini tadi saya dapat ilmu begini ya. Saya kemudian, Bapak Ibu dirahmati Allah, disampaikan ada wahyu yang datang kepada Rasul. Apa wahyunya? Wahyunya ayat ini ya, surat ini, ayat ini turun berkenaan dengan ini. Sampai seperti itu, Pak ya. Jadi bekerja sama untuk menimba ilmu. Saking semangatnya para sahabat, itu namanya at-tanawub fil ilmi. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, begitulah para sahabat tahu bahwasanya mereka punya kewajiban untuk mencari nafkah, tapi mereka juga punya kewajiban untuk mengisi akal mereka dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesibuk apapun kita, kita harus tetap luangkan waktu untuk mengisi akal kita, untuk mencari cahaya dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun, sebagaimana sering kita sampaikan, namanya orang hidup di dunia itu kalau kata Umar bin Khattab seperti seseorang yang sedang meniti jalan, petang dedet, jalannya penuh dengan rintangan, ada duri, ada paku, ada batu kecil dan lain sebagainya. Maka yang dibutuhkan 2. Yang pertama kehati-hatian, hati-hati. Yang kedua cahaya. Kalau cuman hati-hati saja, orang enek cahaya nih, yang deg-deg cian panggan. Tapi lek misalnya enek cahaya nih, tapi yo puasa wae ngono, ndak hati-hati, yo panggah kenek. Maka butuh cahaya dan butuh kehati-hatian. Cahaya itu adalah ilmu, kehati-hatian itulah yang disebut dengan takwa. Percuma ilmu tanpa takwa, dan percuma takwa tanpa ilmu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, fanazala sahibil ansar, maka suatu kali saudara saya yang pas turun untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma naubatihi fadaraba babi darban syadidan. Dia ketika itu pas gilirannya, di hari gilirannya dia turun. Tiba-tiba di malam hari, waktu Isya, Pak. Tiba-tiba ini tetangganya Umar ngetok pintu, tapi ngetok pintunya biantar, Pak. Jebret gitu. Faqala asamma huwa, enek pora iki wong kaya ngono. Iki enek pora iki. Fafazitu, maka Umar kaget, Pak. Sangar-sangare Umar dikotok pintunya jebret ngoten nggih, kaget. Bapak Ibu dirahmati, nanti dalam riwayat lain Umar tuh sampaikan, bukan nggih, sampai Umar bukan hanya kaget, tapi merasa takut, khawatir iki apa iki? Karena ini kok sampai gedor-gedor pintu, biantar ra umum ki mesti ada permasalahan ini, kan gitu. Nah, kemudian fakharajtu ilaihi, maka kemudian saya keluar untuk menemuinya. Faqala qad hadatsa amrun adim, telah terjadi satu perkara sing gede yang dahsyat.
Ada satu perkara ini, ada satu kejadian di Madinah ini, geger tenan iki. Ya. Kemudian faqala fadakhaltu ala Hafsah. Kemudian Umar mengatakan, kemudian saya masuk ke Hafsah, bertemu dengan Hafsah. Hafsah anaknya Umar, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunda kita. Ya. Perkaranya apa? Kok sampai Umar nanti Umar ketakutan, Pak. Jadi itu berkaitan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama berkaitan dengan surat At-Tahrim. Jadi kayak Rasulullah SAW, beliau minum madu di rumahnya Saudah. Ya, Saudah ibunda kita Ummul Mukminin. Minum madu, terus kemudian ternyata sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini kan namanya perempuan madunya banyak gitu. Istilah Rasulullah SAW berapa, Pak? 11 kan? 11. Istilah Rasulullah SAW 11. Ini kan bukan hanya satu madunya, tapi madunya 10 ya. Maka sebagaimana istri Rasulullah SAW itu wanita yang bukan malaikat, ya kadang terjadi, kadang ada perasaan napa niku cemburu, cemburu, wah kalah saingan dan lain sebagainya, wajar seperti itu. Atau kalau kata Umar radhiyallahu taala anha, Umar mengatakan dalam riwayat lain, hadisnya aslinya panjang sekali ini, Pak. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kata Umar, kami orang-orang Quraisy itu kalau di Mekah itu kita tegas sama istri, tegas sama istri. Istri itu tidak wani sampai nimpali itu, nimpali misalkan diomongi terus garek balik malih nesu oleh gendi bojone sing dinesoni. Ndak wani nimpali omongan suami itu ndak berani. Kita ini tegas, bukan tegas ya. Bukan hanya tegas, Arab jahiliyah mereka juga kasar sama istrinya, tegas. Orang-orang di Arab jahiliyah dulu kan Bapak Ibu dirahmati Allah, orang haid dimasukkan, dijauhkan dari rumah, Pak, dimasukkan ke rumah tertentu, dikunci, digembok, kasih makan dari bawah pintu. Kaya ngopeni open apa ngoten niku. Sampai seperti itu. Nah, kita tegas, benar-benar tegas kata Umar. Nah, ketika kemudian kita hijrah ke Madinah, ternyata istri-istri orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, itu rada berani. Jadi suaminya ndak tegas, tapi masih dalam tanda kutip penghormatan kepada istrinya lebih tinggi daripada dulu penghormatan kami. Wanita ndak dianggap sama sekali sama orang-orang Quraisy Madinah, orang-orang Quraisy Mekah, Pak. Sampai kalau seorang punya anak perempuan dipendem urip-urip, tidak dihargai sama sekali. Lah kalau ternyata di Madinah tidak seperti itu. Ternyata di Madinah itu lebih berbudi luhur, Pak, sama istrinya lebih enak. Maka istri itu dia kadang juga lek diomongi bojone terus nimpali, diomongi bojone ya nimpali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati itu memang apa namanya satu adat, satu kebiasaan. Akhirnya ternyata kadang nih orang-orang Quraisy kata Umar itu mangkel, like misalnya ngomongi bojone terus kemudian bojone nimpali meneh. Ini diomongi malah nimpali. Saya bahkan kata Umar radhiyallahu taala anhu, saya ini diseneni karo bojoku. Nanti kan ada banyak kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang mau datang kepada Umar untuk mengadu perihal istrinya. Wah, aku nih ngomong bojoku wani karo aku piye iki. Umar waktu itu sudah jadi khalifah. Ketika mau datang ternyata Bapak Ibu nggih, sadurunge ketuk pintu Umar dicelatu kalih bojone nggih. Disaweneni, Pak. Wah, Bapak Ibu yang dirahmati ini sampai lihat deh. Ternyata Amirul Mukminin kerenge kaya ngono nggih. Setane wedi, tapi ternyata dia diseneni karo bojone, meneng tok. Nah, dia ndak jadi ketuk pintu, Pak. Mau pergi akhirnya, Umar kaya ngene apa meneh aku. Ternyata dia mau pergi, Umar pas buka pintu. Loh, ngapain datang? Ada perkara apa? Ada butuh apa? Terus kemudian akhirnya sampaikan, ambil tadi saya mau sampaikan. Iki kok bojoku kok kaya ngene, senengane nyeneni aku Iki piye benak elek misale tak ganti oleh ora. Asline tek kok ngoten niku. Lah terus ternyata saya datang jenengan lho diuring-uring karo bojone sampean.
Apa kata Umar? Terus jenengan kok ndak risi tuh? Ndak risi atau kemudian pengen ganti atau kemudian apa namanya ganti nawasu ganti? Apa kata Umar? Umar bin Khattab mengatakan, ketika saya jadi yo risi, aku jadi yo risi, yo pengen tak ganti. Tapi istri saya itu pengorbanannya jauh lebih besar daripada saya. Lek misalnya bujuk, lek aku gak duwe bojo ngono iku, yo anak-anakku sapa sing ngopeni. Kalau ndak punya istri seperti itu, terus yang nyusui anak saya siapa? Jadi Umar radhiyallahu taala anhu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melihat pengorbanan istrinya selama ini saya ngurusi omah kan buatan gampang ya Pak. Yes. Jenengan datang tinggal dicepai kopi dan lain sebagainya. Istri sing judrek ngurusi omah. Sing ngurusi omahku, sing ngurusi anakku. Lek misalnya aku, bojoku kok nesu-nesu, mungkin ini dia muntap, sumpek ngurusi omah, sumpek ngurusi anak dan lain sebagainya, muntap ya. Lah biarkan dia muntap kepada saya. Nanti terus kemudian tak seneni genti, gue muntapin yang tonggo malah bingung. Jadi sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata ini juga dalam tanda kutip rada berani istri Rasulullah SAW. Aisyah ketika datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, loh ya Rasul, kok bau mulut panjenengan kok seperti ini, habis makan apa? Nah, terus kemudian ganti Pak, sampai 3 orang nanti, 3 orang dalam riwayat, 3 orang, ada yang mengatakan 2 orang. Ada putrinya Abu Sufyan, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Ummul Mukminin, yang satunya putrinya Umar sendiri, Hafsah radhiyallahu taala anha. Kong kalingkong Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini ganti ke sana. Aisyah radhiyallahu taala bilang, nanti ini Rasul habis dapat makanan dari rumahnya Saudah, habis minum madu. Kok ndak mau minum madu di kita, tapi kok malah ngombe ning kono Nanti bilang kalau Rasulullah SAW berkunjung ke situ, bau mulut panjenengan ada apa? Ada apa dengan bau mulut panjenengan? Kok ambune rada ora enak. Sampai kemudian ke Ummu Habibah, sampai kemudian terakhir kepada Hafsah binti Umar. Hafsah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh, pertama kali malah justru Hafsah Pertama kali malah justru Hafsah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita Rasulullah SAW mengaku, oh saya tadi gara-gara aku bareng ngombe madu ngombe madu dari rumahnya Saudah, terus kemudian bau mulut saya jadi berubah. Rasulullah Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau misalkan istrinya atau orang lain merasa tidak nyaman dengan beliau introspeksi Pak, beliau introspeksi. Kalau kita harus babah mambu apa harus babah. Rasulullah SAW beliau introspeksi, bahkan sampai madu niku kalau kita bukan madu ini mambu apa Pak tapi Rasulullah SAW beliau introspeksi, apa gara-gara madu ya. Kemudian Rasul mengatakan, nanti ndak usah cerita sama yang lain, saya tadi mungkin gara-gara habis minum madu di rumahnya Saudah, ndak usah cerita. Terus kemudian beliau mengharamkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Awalnya tidak usah cerita dulu di Saudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan tidak usah cerita. Terus kemudian di istri yang ketiga Rasulullah akhirnya mengatakan, wis lek ngono tak haramkan, saya tidak akan lagi minum madu. Kemudian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan? Rasulullah SAW Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan dikabarkan di situ, ternyata istri yang pertama tadi itu ternyata memberikan kabar kepada istri yang lain, padahal Rasul sudah mengatakan ojo mbok kandani, tapi ternyata dikasih kabar Pak, disebar nih. Maka Rasulullah SAW marah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu pula karena Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah, terus kemudian membeberkan perbuatan dari para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cemburu mereka. Maka Rasulullah SAW marah kemudian mengatakan, saya tidak akan berhubungan, saya akan pisah ranjang seluruh isinya Pak, semua Pak. Namanya dalam istilah hukum Islam itu namanya ila. Demi Allah, jadi Rasulullah bersumpah saya tidak akan
berhubungan dengan seluruh istri-istrinya selama dalam kurun waktu tertentu. Kalau Rasulullah beliau berjanji sebulan wis ora bakal tak cedai belas babar belas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang munafik gembor-gembori, Rasulullah pegatan jenenge wong munafik. Padahal enggak. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam hukum Arab jahiliyah, ila, enggak ada istilah ila, ada istilah zihar. Zihar itu apa? Zihar itu orang-orang Arab mewangkel, Pak, mangkel, ngomong sama istrinya, sampeyan itu seperti punggungnya ibu saya. Zihar kan dari zohar. Zohar itu artinya punggung. Maksudnya apa? Kowe kaya ibuku gitu. Kowe kaya saudariku. Jadi dia ndak boleh bertemu, ndak boleh apa namanya? Ya karena disamakan dengan ibunya, disamakan dengan saudarinya, ndak boleh berhubungan sama sekali, ndak boleh berhubungan suami istri sama sekali. Dan itu sampai nanti dia mati, Pak. Ndak ditalak, tapi ya karena mangkel memang untuk menyakiti orang-orang, menyakiti kaum wanita. Karena mangkel dia ndak ditalak. Kalau ditalak kan nanti otomatis bisa dinikahi oleh orang lain. Ndak ditalak, tapi ya ndak diopeni, terus kayak ndak dicedai juga. Bos, niki parah sekali. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zihar. Kemudian ada yang kedua, ila. Ila ini juga dulu orang-orang Arab memasukkannya dalam talak. Jadi biasanya bersumpah, setahun aku ndak arep nyedaki kowe. Ya masih dikasih makan, Pak, masih dikasih makan, tapi ndak dicedai sama sekali. Itu namanya ila. Kemudian Allah membatasi maksimal kalau misalkan jotai bojone itu maksimal lek sumpah. Kalau misalkan tidak bersumpah beda. Ini pakai sumpah. Nah, masalahnya apa? Bedanya apa? Nanti kalau sumpah, otomatis kalau melanggar sumpah harus kafaroh. Harus kafaroh. Nah, ini misalnya bersumpah jotai bojone paling suwe 4 bulan saja. Kalau dalam hukum Islam, tarabbus arba'ati asyhur. Paling suwe cuma 4 bulan. Tidak boleh lebih daripada itu mendolimi wanita. Rasulullah SAW beliau bersumpah tidak mendekati istrinya selama 1 bulan, Pak. Itu pun ketika Rasulullah SAW di hari yang ke-29 sudah ketemu Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya, Rasul, jenengan napa kan janjinya sebulan, ini baru 29 hari. Jadi protes wakil Aisyah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan 29 hari, sebulan itu 29 malam. Makanya ya podo wae. Akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi Umar bin Khattab langsung kelimpungan, Pak. Ini sebelum ini Rasulullah SAW bersumpah tidak akan mendekati semua istrinya. Nah, ini masih panjang dawa ya, Pak ya? Betul napa-napa nggih. Akhirnya kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar akhirnya datang, bingung Umar. Ini disebutkan fadakhaltu ala Hafsah, maka saya langsung masuk ke Hafsah. Waktu itu kan sudah Isya, Pak. Umar mendengar itu dari tetangganya, itu waktu itu sudah Isya. Maka Umar wis gak iso turu. Wah, anakku dipegat karo Kanjeng Nabi. Anakku dipegat karo Kanjeng Nabi. Maka tidak bisa tidur dia. Besoknya dalam hadis yang panjang, Umar langsung siap-siap wis pokoknya ais gagi-gagi kendang ning Madinah, kendang ke Masjid Nabawi. Salat subuh ketemu dengan Rasulullah SAW, ya. Salat subuh, terus kemudian pengen ketemu sama Rasulullah SAW. Ketika mau masuk, ternyata di situ ada Bilal bin Rabah. Ya, Umar katakan kepada Rasulullah SAW, Umar mau ketemu. Sampai 3 kali, 3 kali Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah SAW kasih jawaban. Rasul baru tidak pengen ketemu sopo-sopo. Rasul lagi tak pengen ketemu sopo-sopo. Akhirnya kemudian Umar duduk bersama dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba Bilal bin Rabah datang. Umar jenengan ditimbali oleh Kanjeng Nabi. Nah, baru Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu Rasulullah. Ketika itulah kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar melihat, ternyata Rasulullah SAW beliau sedang bersandar, sandar tiduran ngoten, karpet itu karpet yang paling kasar, karpet tikernya tiker kasar. Di riwayat lain itu beliau ndak pakai tiker, pokoknya guru lemah tok ngoten.
Di riwayat lain itu pakai tikernya kuasal sekali Pak, sampai bekas di punggungnya Rasul. Kemudian pakai bantal, Rasulullah pakai bantal, nggih, lendetan pakai bantal. Bantalnya itu isinya mboten kapuk, tapi babut. Babut. Babut itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa namanya, kaya napa niku? Kaya klopo ya Pak, nggih. Kaya kulite klopo ngoten niku, nggih. Tapi itu dari kurma. Serabutnya tapi serabut pohon kurma. Nanti itu serabut-serabutnya pohon kurma niku dikelompok nih, terus kemudian diwadahi kain, nah itu digunakan untuk tidur Pak. Nah, ini bukan dakron sing pawe enak ngoten niku kayak dudu kapas. Saya pakai seperti itu. Umar itu Bapak Ibu dirahmati sampai nangis sih. Ya Allah, apa kata Umar? Ya Rasulullah, nggih, panjenengan itu loh lebih mulia daripada rajanya Romawi, rajanya Persia. Kok panjenengan tidak mau untuk meminta supaya diberikan kemegahan sama Allah Subhanahu wa taala? Hai Umar, kata Rasulullah, apa kowe gak yakin? Apa kowe gak yakin misalnya kita nanti bisa menaklukkan mereka? Ya saya yakin ya Rasulullah, tapi saya melihat keadaan panjenengan itu saya iba. Jadi sampai seperti itu zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, singkat cerita, Umar baru masuk terus iba gitu, langsung apa namanya, mengucapkan salam kepada Rasulullah dalam keadaan berdiri Pak. Oke, yang pertama kali mau sing dibayangke anake, langsung tanya, talak tazwajika gitu. Fakultu talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau lakta nisa'aka, kata Rasulullah, apakah panjenengan mentalak istri panjenengan? Qala la, maka Rasulullah mengatakan enggak. Qala Umar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka Umar langsung lega Pak. Sebelumnya kan datang di rumahnya Hafsah, istrinya Rasulullah SAW, anaknya Umar. Sebelum datang ke Rasulullah langsung tanya, nggih, loh, dalam riwayat lain Umar mengatakan, wis tak omongi to, jangan buat marah Rasul gitu. Jangan buat marah Rasul. Ketika Umar masuk Bapak Ibu, Hafsah dalam keadaan nangis nih. Ya. Putrinya Umar dalam keadaan menangis. Terus Umar mengatakan, wis tak omongi to, aja gawe nesu Kanjeng Nabi, aja bantah, lek diomong kuwi aja nimpali nggih. Lek diomong aja nimpali, rasah melok-melok ke. Napa niku? Tetanggamu, kalau kata Umar mengatakan, rasa melok-melok tetanggamu sing lebih dicintai bapaknya dan dirinya oleh Rasulullah SAW daripada bapakmu dan dirimu sendiri. Yang dimaksud Aisyah radhiyallahu taala anha. Ojo melok-melok Aisyah, istilah gampang nih Pak. Ojo melok-melok Aisyah. Aisyah bapaknya disenangi sama Rasul lebih cinta sama bapaknya daripada bapakmu. Ojo melok-melok lakukan seperti Aisyah. Aisyah itu lebih dicintai sama Rasulullah SAW daripada kamu sendiri. Nah, le Aisyah radhiyallahu taala anha, lo disenangi Rasul, melakukan seperti itu, gampang Rasul maafkan. Lah lek kowe yang mau dia omongan Umar seperti itu loh. Ya. Jadi nuturi putrinya dulu Umar, terus kemudian baru ketemu Rasulullah. Sampai kemudian ketika 29 malam tadi berlalu, Rasulullah SAW ketemu dengan Aisyah radhiyallahu taala. Pertama kali Pak, pertama kali yang ditemui Rasul dari istri-istrinya itu pertama kali Aisyah radhiyallahu taala. Memang Aisyah punya tempat tersendiri di hati Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memberikan khiyarah di sana. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah SAW, katakan kepada istrimu, wes kamu mau milih Allah dan Rasulnya atau enggak? Arab, we pengen jaluk tak pegat, mau milih Allah dan Rasulnya. Ketika turun ayat ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasul katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, saya akan sampaikan satu perkara dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap sampean ngomong dulu, ngejak rembukan bapakmu sih. Jangan rembukan bapakmu sih. Itu kata Rasul. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, napa kok dadak ngajak rembukan bapak saya barang? Nah, dipaksa Rasul mengatakan, pokok men bapakmu dijak rembukan sih. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bapak saya, ibu saya itu keputusan saya apa, mereka ikut gitu. Tidak usah saya rembukan dengan mereka. Kemudian Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat itu. Ini ayatnya surat Al-Ahzab ayat 28 ayat 29 yang intinya tadi sampean seluruh istri Rasulullah SAW mendapat menjadi khitab di sini, menjadi orang yang diajak bicara.
sampean mau milih Allah dan Rasulnya atau milih dipegat? Nggih. Gitu Pak, nggih. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata ketika Aisyah mendengar ayat ini, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Apakah gara-gara ini terus saya harus bilang bapak saya? Lek gur koyo ngene kula saged milih dhewe Kanjeng Nabi. Seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pun mboten usah dipegat. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Jadi itu kejadian di masa Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah SAW sempat goyah di sana, sempat guncang. Memang begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagai gambaran, kalau Rasulullah SAW yang mana beliau itu orang terbaik, akhlak paling mulia kepada istrinya, itu rumah tangganya bisa goyang seperti itu, apalagi dengan rumah tangga kita. Romantika dalam kehidupan kita, nuansa dalam rumah tangga kita, pasti ada pahitnya, pasti ada manisnya. Perlu garam dalam masakan gitu Pak, kadang juga perlu jeruk dalam soto gitu Pak. Kadang mungkin ada rasa asin, ada rasa sakit, ada jeruk kena luka ya loroh dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang seperti itulah rumah tangga kita. Kalau Kanjeng Nabi saja sampai seperti itu kan kan belum pernah Bapak Ibu yang dirahmati Allah panjenengan mungkin sampai bersumpah Pak, oh sebulan gak tak cedaki belas itu nanti Pak. Oh setahun aku gak bakal setahun bojo kursi terus arep lainnya ngendi. Nggih. Sampai seperti itu kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasul sampai marahnya seperti itu karena ditegur sama Allah. Oh ternyata gara-gara istri-istri beliau. Jadi satu gambaran sekali lagi, sebaik apapun kita pasti akan ada nuansa, akan ada kadang pahit, kadang manis dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka contoh terbaik itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan turutkan hawa nafsu kita, karena innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajarkan kita, menuntun kita pada keburukan, kemaksiatan, kecuali nafsu yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah itu tidak membawa solusi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan seorang hakim itu tidak digubris dan tidak disahkan keputusannya ketika dia memutuskan perkara dalam keadaan marah. Nesu terus kemudian ngomong sakarepe dhewe nggih. Bukan hanya wanita, wanita nggih Pak. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala itu pernah mengatakan nggih nanti dalam sebuah hadis, Anda bukan nabi. Mosok nabi kok ngene sampai kan Pak. Ini kafir atau bukan kafir? Kalau secara zahir, tapi Rasulullah SAW beliau tertawa. Kadang Bapak Ibu dirahmati Allah, wanita ketika kemudian marah, hilang akalnya sampai ngomong ngelantur kono gini. Panjenengan pun ya ngono wae. Nanti panjenengan Bapak Ibu nggih masukkan ke hati. Engko ditekoki, mosok aku mau ngomong ngono. Saya tak maksud gak ngono kuwi. Ya memang seperti itu. Yang dimaksud Aisyah radhiyallahu taala tidak seperti itu. Tapi saking mangkelnya sampai seperti itu. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu dirahmati Allah, kadang kalau marah ngomongnya sakarepe dhewe asline yo gak mikir konsekuensinya belakangan. Ya, baik, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.